Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di materi minggu ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang analisis logik, gitu ya, atau analisis logistik, seperti itu. Langsung saja, jadi nanti saya akan menjelaskan dua materi karena masih berkaitan gitu ya. Dan ini sampai ke pertemuan ke-7 seperti itu. Baik, langsung aja. Ya, sebelum menginjak ke materi analisis logik, kita mulai dulu dari analisis regresi, ya, di mana analisis regresi ini dibagi dua, yaitu analisis linier dan non-linier, di mana analisis linier ini terbagi menjadi analisis linier sederhana yang sudah dibahas ya, kemudian regresi linier berganda, di mana kalau berganda ini variabel bebasnya ada dua, seperti itu, lebih gitu ya, lebih dari dua, seperti itu. Sedangkan kalau linear sederhana hanya satu variabel bebas atau variabel X-nya. Kemudian yang non-linear, ya karena ini tidak linear gitu ya, maka ini bisa dijelaskan dengan regresi logis yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, untuk analisis regresi, ya sebagaimana yang sudah tadi disampaikan, bahwa analisis regresi linier ini mempunyai variabel terikat dengan skala datanya itu atau skala pengukurannya itu rasio atau numerik gitu ya, jadi berupa angka yang bisa dijumlahkan. Sedangkan kalau regresi logistik ini mempunyai variabel terikat atau variabel Y-nya itu berupa data kategorik atau skala pengukurannya nominal atau kategori ya, jadi tidak bisa dijumlahkan, walaupun dalam bentuk angka tidak bisa dijumlahkan, karena ini sebenarnya hanya pengkodean saja, ya seperti misalnya puas, tidak puas, kayak gitu, itu kan sebenarnya datanya data nominal seperti itu, berbeda dengan data berat badan, misalnya berat badannya 65, kemudian tinggi badannya 170, misalnya itu kan numerik ya, tetapi kalau datanya berupa puas, tidak puas, itu adalah skala datanya nominal, seperti itu. Nah, itu ya, tadi perlu ditekankan di situ bahwasanya untuk regresi logistik ini adalah menggunakan skala data dari variabel Y-nya itu, ya variabel variabel terikatnya itu adalah menggunakan data kategori seperti itu. Kemudian regresi linier majemuk gitu ya, atau regresi linier berganda mensyaratkan variabel dependen adalah berskala metrik atau numerik tadi. Nah, permasalahan timbul saat variabel dependen ini berskala non-metrik atau tadi kategori ya. Jadi banyak istilahnya, ada metrik, kemudian ada rasio, ada interval, kemudian ada numerik. Intinya kalau yang berupa numerik atau metrik itu adalah bisa dijumlahkan gitu ya, angkanya itu bisa dijumlahkan. Sedangkan kalau non-metrik atau kategori tadi, misalnya sukses, gagal, itu kan data yang tidak bisa dijumlahkan. Kalaupun nanti bisa dikode, sukses itu misalnya kodenya 1, sedangkan gagal itu kodenya 0, misalnya, tapi 1 dan 0 ini tidak bisa dijumlahkan, seperti itu. Kemudian hal ini disebabkan satu asumsi di mana regresi linear ini dari segi normalitas errornya itu dilanggar, seperti itu. Jadi tidak terjadi tidak perlu ada normalitas seperti itu ya dari segi errornya. Nah, ini ilustrasi yang tadi sudah saya sampaikan. Berikut
data 100 orang ini ya, ada 100 orang sebenarnya, ini cuma tidak ditampilkan semua di dalam PowerPoint. Nah, meliputi usia dan apakah terdapat tanda gangguan penyakit jantung atau tidak. Ini maksudnya begini. Jadi di dalam data 100 orang ini ada data usia, kemudian juga didata dari segi dari orang yang jadi responden ini, apakah dia itu mempunyai tanda gangguan penyakit jantung atau tidak, seperti itu. Nah, di age atau usia, di mana usianya 20 tahun misalnya ya, kemudian apa namanya nih, tanda penyakit jantungnya atau CHD-nya ini 0 gitu ya, berarti dia tidak ada tanda penyakit jantung, seperti itu. Kemudian yang usianya 59 misalnya di sini ya, maaf, usianya 47, ya usianya 47 itu karena di sini CHD-nya itu angkanya 1, berarti dia mempunyai tanda gangguan penyakit jantung, seperti itu. Nah, jadi kenapa tadi disampaikan bahwa analisis logistik ini atau yang data Y-nya, variabel terikatnya itu adalah kategori gitu ya, itu bisa dijelaskan dari gambar ini atau dari grafik ini, di mana dikatakan tidak linier karena di sini bisa kita lihat kalau angkanya hanya 0, misalnya tadi yang tidak mempunyai tidak mempunyai tanda penyakit jantung misalnya 0, kemudian yang satu ini mempunyai tanda penyakit jantung gitu ya. Nah, ini datanya berkumpul di sini semua, sehingga kalaupun ditarik garis ini tidak linier gitu ya. Kalau linier kan modelnya seperti ini gitu. Kalau misalnya yang dimaksud linier itu semakin usianya semakin tinggi gitu ya, usianya semakin tua misalnya, maka tanda penyakit jantungnya juga semakin tinggi, seperti itu. Itu linier ya, searah gitu. Di mana misalnya X-nya itu naik, Y-nya juga naik. Sehingga kalau digambarkan dalam kurva itu akan menjadi seperti ini, linier garis diagonal. Sedangkan kalau menggunakan data kategori 0 dan 1 tadi, misalnya yang mempunyai tanda itu 0, kemudian yang tidak mempunyai tanda misalnya 1, atau sebaliknya ya, ini terserah kita mau misalnya 0 itu yang tidak mempunyai penyakit jantung, atau yang 1 yang mempunyai, terserah gitu. Yang penting kita ingat. Nah, di sini kalau misalnya ternyata yang usia 20 misalnya di sini 0 gitu ya, kemudian yang usia 30 di sini 1, seumpama datanya hanya begini, datar saja, sehingga ini dikatakan tidak linier, seperti itu ya. Itu ilustrasi yang bisa menjelaskan tadi kenapa dibilang bahwa logistik ini, di mana logistik ini adalah analisisnya variabel Y-nya itu adalah kategori, itu dikatakan tidak linier. Ini alasannya seperti itu ya, atau penjelasannya dari kurva tersebut. Nah, bagaimana supaya linier gitu, supaya memudahkan dalam analisis, maka tadi usia tadi dibuat dalam bentuk grup seperti itu. Jadi 20 ya, usia 20 sampai 29 itu jumlahnya 10 orang, dari usia 30 sampai 34 orang ada 34 tahun usianya, kemudian jumlahnya ada 15 orang sampai 100 orang gitu ya. Ini mencakup semua usia yang termasuk responden. Kemudian absen ini maksudnya yang tidak mempunyai penyakit jantung itu ada 9 dari 10 orang, sedangkan yang mempunyai penyakit jantung hanya 1 dari 10 orang, seperti itu. Sehingga rata-rata atau proporsinya itu 0,1 seperti itu ya. Dan begitu seterusnya ya, juga untuk yang usia 30 sampai 34 usia 30 sampai 34
ini jumlah respondennya ada 15, sedangkan yang tidak mempunyai tanda penyakit jantung itu ada 13 orang, dan yang mempunyai tanda penyakit jantung ada 2 orang, sehingga presentasinya adalah 0,13 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau dibuat kelompok seperti ini, kelompok umur, maka ilustrasi dari grafiknya itu menjadi seperti ini ya. Ini titik-titik ini ya, titik-titik di mana tadi ya usia 20 sampai 29 itu persentasenya. Ini persentase ya. Persentasenya kan 0,1 berarti ada di sini. Di sini kan 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Jadi kalau 0,1 ada di sini kayak gitu. Kemudian yang usia 30 sampai 34 persentasenya 0,13 misalnya ya. Berarti 0,13 maksudnya, berarti ada di sini dan seterusnya dibuat titik-titik ini sehingga bisa ditarik garis. Nah, seperti ini. Tapi ini juga masih belum dikatakan linier gitu, hanya menyerupai atau mirip gitu ya, atau mendekati linier, karena kalau linier itu ya lurus seperti ini gitu. Kalau misalnya gini, kalau 20 itu 0, 30 itu 2, 40 itu 4, 56 itu bisa kalau ditarik garis bisa dibuat linier gitu. Tetapi kan ini tidak linier, hanya menyerupai atau mendekati linier. Sehingga analisis logistik ini dikatakan masuk ke dalam kategori analisis regresi non linier ya, sebagaimana tadi ada di slide pertama tadi. Oke, itu ya penjelasannya. Oke, sedangkan regresi logistik itu sendiri adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi ya. Membuat model prediksi, nanti kita akan melakukan prediksi ya, seperti halnya regresi linier atau yang biasa disebut dengan istilah OLS ya. Perbedaannya antara regresi logistik dengan regresi linier itu atau regresi biasa gitu ya. Di sini peneliti mampu memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Dikotomi itu maksudnya tadi ada sukses, gagal, itu kan 2 ya, atau puas, tidak puas, seperti itu. Atau tadi misalnya tidak ada tanda penyakit jantung, kemudian mempunyai tanda penyakit jantung, dan seterusnya. Nah, skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan 2 kategori, karena D itu 2. 2 kategori seperti iya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Gitu ya. Jadi itu karakteristik dari regresi logistik. Nah, tujuan dari regresi logistik ini, yang pertama itu persamaan regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang. Ya, menghitung peluang itu maksudnya, jadi kan kalau contohnya tadi itu ada 100 responden yang masuk ke dalam penelitian. Nah, ini kita bisa menghitung atau mencari tahu berapa peluang orang yang tidak dimasukkan ke dalam responden tadi untuk mempunyai penyakit jantung atau tidak. Karena kan kadang tidak semua orang ya kita teliti, hanya misalnya sampelnya 100 orang, tapi masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak kita masukkan menjadi responden, itu untuk tahu juga gitu, apakah mereka itu mempunyai peluang untuk masuk ke dalam kategori orang yang mempunyai tanda penyakit jantung atau tidak, seperti itu. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian yang tujuan yang kedua, melihat perbedaan karakteristik antara 2 kelompok. Jadi nanti bisa kelihatan kalau ternyata untuk yang mempunyai tanda penyakit jantung itu seperti apa karakteristiknya, kemudian yang tidak mempunyai penyakit jantung itu seperti apa karakteristiknya, itu bisa dilihat perbedaannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui faktor-faktor variabel bebas yang mempengaruhi. Jadi nanti apa sih sebenarnya yang mempengaruhi orang itu bisa terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, itu ya tujuannya, tujuan utamanya seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis dari regresi logistik itu sendiri, yang pertama ada regresi logistik biner seperti yang tadi dikotomi itu ya atau tidak, atau ada dua aja gitu ya kategorinya, di mana regresi logistik biner ini variabel Y-nya itu hanya ada 2 kategori, seperti tadi puas tidak puas, ya atau tidak, baik atau buruk, rendah atau tinggi, kayak gitu. Itu hanya ada 2 saja kategorinya. Sedangkan kalau regresi logistik multinomial itu lebih dari 2.
ya, misalnya ada 3 dan seterusnya. Kemudian regresi logistik ordinal ini adalah variabel Y-nya itu skala datanya adalah skala data ordinal atau bertingkat seperti itu. Misalnya anak SMP, anak SMA, kemudian mahasiswa itu kan bertingkat gitu ya. Itu seumpamanya tingkat pendidikan tadi itu dijadikan sebagai variabel Y, maka masuk ke dalam regresi logistik ordinal seperti itu. Nah, ini model regresi logistik biner. Kita di sini membahasnya kepada model regresi logistik biner dulu ya. Di mana modelnya itu ini P atau peluang sukses variabel X gitu ya, atau kalau misalnya tadi peluang untuk tidak mempunyai penyakit jantung atau misalnya peluang untuk mempunyai penyakit jantung itu rumusnya P X sama dengan eksponen ya, kemudian kali ini adalah beta 0 beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 dan seterusnya, dibagi 1 plus eksponen, ya eksponen B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Ini eksponen ini bukan kali ya, maaf tadi pangkat ya, kalau eksponen itu adalah lebih ke pangkat. Lalu ini kalau misalnya dibuat dibuat kurva, digambarkan dengan kurva, ini kurvanya seperti ini, masih model S atau tidak linier ya. Nah, bagaimana supaya linier untuk memudahkan gitu, maka harus ditransformasi dulu. Ya, ini persamaan ini harus ditransformasi dilenkan sehingga atau di-log gitu ya, len atau log sama aja. Maka karena ditransformasi logit gitu namanya ya, karena di-logkan. Karena kalau kita lihat di model matematika itu kalau dibuat kurva di mana kalau kurvanya seperti ini itu kan masuk ke dalam log gitu ya, logistik gitu kan, analisis logistik atau kurva logistik. Nah, supaya nanti bisa menjadi linier gitu, maka harus ditransformasi, dilenkan. Maka dua-duanya itu dilenkan, baik itu ruas kanan maupun ruas kiri. Kalau ruas kiri sama dengan itu dilenkan, maka jadi Gx sama dengan len ini Pi X dibagi 1 min Px, seperti itu. Ya, sehingga modelnya sudah seperti ini persamaannya menjadi linier gitu. Kalau diturunkan terus gitu ya. Ini misalnya ini P-nya kan ini gitu kan. Kemudian yang penyebutnya itu 1 min, P-nya ini dimasukkan kemudian nanti dicoret-coret gitu kan. Dicoret yang sama, lalu sisanya itu adalah ini. Nah, ini adalah model persamaan linier ya. Jadi yang awalnya tadi itu tidak linier, dengan transformasi logit maka persamaannya jadi linier seperti itu. Sehingga nanti kurvanya modelnya lurus gitu ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, selanjutnya estimasi parameter model regresi logistik. Ini ada 3 estimasi parameternya. Yang pertama, metode kemungkinan maksimum atau maksimum likelihood. Kemudian metode kuadrat terkecil tertimbang non-iterasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis fungsi diskriminan. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita hanya menggunakan metode kemungkinan maksimum likelihood dulu. Nanti di pertemuan berikutnya itu analisis fungsi diskriminan seperti itu. Hampir sama ya, cuma nanti ada sedikit perbedaan. Oke, uji hipotesisnya di sini nanti ada uji parsial, atau kalau di analisis logistik ini uji Wald, kalau di analisis regresi biasa itu uji T gitu ya. Namanya sebenarnya kontennya sama, maksudnya sama, cuman istilahnya aja yang berbeda. Di mana H0 ya, H0 atau koefisien regresinya itu kalau sama dengan 0 gitu ya, artinya H0 sama dengan 0 itu maksudnya apabila koefisien regresinya itu sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh gitu ya. Kalau kalau koefisien regresinya sama dengan 0 berarti kan tidak ada pengaruh. Seperti itu. Sedangkan kalau H1 sama diterima, maksudnya gitu ya, apabila
koefisien regresinya itu tidak sama dengan 0 gitu. Artinya ada pengaruh. Jadi kalau H1 tidak sama dengan 0 gitu ya, berarti ada pengaruh gitu. Ada pengaruh dari variabel X-nya terhadap variabel Y-nya seperti itu. Gimana rumus dari Wald ini? B dibagi dengan SE buka kurung BI. Nah, sedangkan keputusannya apabila tolak H0, artinya kalau tolak H0 berarti kan terima H1 gitu ya. Jika W lebih besar dari Chi square atau C kuadrat gitu ya. Apabila alfa dan derajat bebasnya sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kalau tolak H0 ini berarti kan ada pengaruh gitu ya. Kalau misalnya terima H0 maka tidak ada pengaruh kayak gitu. Nanti ini sama persis dengan cara membaca hipotesis di statistik ya dan seterusnya. Kemudian uji yang kedua adalah uji kecocokan model atau uji deviance, di mana apabila H0 gitu ya, H0 diterima, berarti model ini cocok dengan data. Model yang kita buat nanti dari analisis ini itu cocok dengan data. Sedangkan H1 adalah model tidak cocok dengan data, di mana rumus dari delta deviance ini selisih antara deviance model dikurangi deviance model H1 ya. Deviance model H0 dikurangi dengan deviance model H1. Keputusannya tolak H0 gitu ya atau terima H1 jika delta deviance-nya lebih besar dari Chi square atau C kuadrat. Chi square ini hampir mirip dengan X kuadrat tapi bukan X kuadrat ya. Gitu. Atau kalau misalnya C kuadrat, C square sama aja, tapi bacanya Chi square. Oke, selanjutnya penilaian apakah model to fit atau tidak dilihat dari Chi square-nya tadi, di mana minus to log likelihood-nya dibandingkan dengan nilai Chi square, yaitu apabila nilai minus to log likelihood-nya kurang dari nilai Chi square ya. Kemudian dari omnibus test nanti ada ya di output SPSS-nya itu ada tabel omnibus test. Apabila selisih minus 2 log likelihood sebelum variabel independen masuk dan setelah variabel independen masuk. Jadi nanti ada semacam bagaimana dilihat dulu modelnya gitu ya. Jika variabel independen itu dimasukkan ke dalam persamaan atau tidak seperti itu. Kemudian Hosmer and Lemeso test, di mana ini melihat uji goodness of fit-nya untuk menentukan apakah model yang dibentuk itu sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dan observasinya. Jadi nanti model yang kita buat dengan analisis logik ini dengan observasi yang real di lapang seperti itu. Sedangkan yang terakhir, pseudo R-square, yaitu nanti dilihat dari nilai Nagelkar R-square dan Cox and Snare R-square, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen. Ini sama dengan R-square kalau di analisis regresi itu ya. Jadi seberapa besar kemampuan dari variabel independennya ini mampu menjelaskan variabel dependen gitu ya. Ini keliru ngetik ya, variabel independen. Harusnya variabel dependen. Sama dengan R-square kalau di analisis regresi biasa. Seperti itu. Oke, langsung aja ke contohnya. Kita akan melakukan uji regresi logistik sebuah penelitian yang berjudul pengaruh rokok dan riwayat kanker terhadap kanker paru. Jadi nanti kanker parunya ini adalah jadi rokok ini adalah X1-nya dan adanya riwayat kanker dari keluarganya barangkali itu sebagai X2-nya terhadap kanker paru. Nah, kanker paru ini adalah Y-nya yang kita teliti gitu ya sebagai variabel dependen. Nah, di sini
Rokok ini terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok, itu kodenya 0, dan merokok kodenya 1. Nah, kebetulan di sini, baik itu variabel dependent maupun variabel independennya, itu semuanya menggunakan data kategori gitu ya. Sebenarnya yang wajib itu adalah, atau kalau di logistik itu apabila variabel dependennya atau variabel y-nya itu kategori, maka masuk ke regresi logistik gitu ya. Sedangkan variabel terikat, variabel tidak terikatnya atau variabel bebasnya atau variabel x ya, itu tidak wajib variabel kategori atau variabel numerik bisa gitu ya. Tapi kebetulan di sini semuanya kategori, nggak apa-apa, bisa aja ya. Asalkan variabel y-nya ini adalah variabel kategori. Nah, kebetulan contohnya di sini semua variabel baik itu dependent maupun independennya merupakan variabel kategori. Rokok terdiri dari dua kategori, yaitu tidak merokok, kodenya itu 0, dan merokok itu kodenya 1. Sedangkan riwayat adanya riwayat kanker gitu ya, terdiri dari dua kategori juga, yaitu tidak ada riwayat, kodenya itu 0, sedangkan ada riwayat itu kodenya 1. Nah, perlu kita perhatikan di sini, kalau 0 itu yang tidak, yaitu baik tidak merokok ataupun tidak ada riwayat gitu ya. Sedangkan variabel Y-nya atau kanker parunya juga terdiri dari dua kategori, yaitu tidak mengalami kanker, yaitu 0 gitu ya, dan mengalami kanker kodenya 1. Jadi ya, yang ada kata tidaknya itu kodenya 0 seperti itu. Tapi boleh juga misalnya dibalik, tergantung gitu ya, tergantung kita sebagai peneliti. Nah, sebagai catatan, kategori yang terburuk diberi kode 1 dan kategori yang terbaik diberi kode 0. Maksudnya yang 0 tadi ya, yang tidak merokok itu kan yang terbaik. Kemudian tidak ada riwayat kanker itu kan yang terbaik ya. Kondisi yang terbaik yang kita inginkan kan begitu. Atau yang tidak memiliki atau tidak mengalami apa namanya? Kanker paru gitu ya. Itu kan kondisi yang terbaik seperti itu. Maka diberi kode 0. Jadi, selanjutnya langsung aja ya dimasukkan ke SPSS seperti biasa ya. Di sini rokok, riwayat dan lain sebagainya. Di sini juga untuk yang value-nya, karena ini kategori, maka perlu disampaikan di sini, dituliskan bahwa value itu kalau 0 itu diberi ini ya kode ya, tidak merokok, sedangkan 1 itu merokok, seperti itu. Jadi kalian bisa ketik aja di sini value itu 1 ya, kemudian labelnya itu merokok. Value 0 kemudian labelnya itu ditulis tidak merokok. Keterangannya ya label itu, sedangkan value-nya itu kodenya apa. Sedangkan di riwayat keluarga juga sama ya. Dan di variabelnya juga sama. Kalau yang 0 itu, value 0 tidak mengalami kanker, kemudian klik lagi, kode 1, itu di labelnya diketik mengalami kanker. Kemudian langsung analyze, kemudian regression, dan binary logistik. Nah, kemudian juga yang masuk ke dependent itu adalah kanker paru atau IG-nya, sedangkan yang kovarian itu adalah X-nya, baik X1 maupun X2, yaitu merokok dan mempunyai riwayat keluarga kanker. Lalu metodenya itu kalian ketik enter ya. Kemudian di sini di bagian kanan itu ada menu save, kalian klik menu save lalu dicentang ya, centang probabilities, group membership, kemudian unstandardized, dan include the covariant matrix, lalu klik continue. Kemudian setelah save diklik, lanjut ke option ya, yang ada di bawahnya save itu ada option di bagian kanan, kemudian dicentang juga ya, lalu klik OK. Nah,
Nah, ini tampilannya nanti ada dua. Yang pertama itu blok 0 dan blok 1. Di mana blok 0 ini blok beginning ya. Di mana ini menjelaskan sebelum variabel X-nya itu dimasukkan ke dalam persamaan. Sedangkan blok 1 setelah dimasukkan gitu ya. Ini mencoba antara yang tidak ada variabel bebasnya dengan yang sudah ada variabel bebasnya seperti itu. Oke, ini untuk yang beginning atau yang sebelum dimasukkan ya. Tabel iteration history pada blok 0 atau saat variabel independennya itu tidak dimasukkan dalam model, N-nya sama dengan 200 ya, mendapatkan nilai minus to log likelihood-nya sebesar 276,939. Sedangkan DF-nya caranya N-1, yaitu jumlah datanya kan tadi 200 ya, 200 data. Untuk 200 responden ya, untuk mengetahui tadi pengaruh dari rokok dan riwayat keluarga terhadap kanker paru. Nah, itu ada 200 responden. Sedangkan DF-nya maka 200 dikurangi 1 sama dengan 199. Dan chi-square-nya itu pada tabel, kan nanti dibandingkan ya, dengan probabilitas 0,05 itu didapatkan 232,912. Ini kita cari di tabel, nanti kalian bisa cari di Google chi-square tabel, kan ada chi-square hitung atau kayak mencari hitung tabel gitu ya. Chi-square juga begitu, chi-square yang hasil output dari SPSS atau chi-square hitungnya, kemudian dibandingkan dengan chi-square tabel. Nah, ternyata dengan DF199 dan probabilitas 0,05 didapatkan chi-square tabelnya sebesar 232,912. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata likelihood yang dihasilkan dari output SPSS itu lebih besar dari chi-square tabel gitu ya. Ini ya bisa dilihat di sini 276,936 itu kan didapat dari sini ya, 39 maaf. Ini didapat dari sini, kemudian dibandingkan dengan tadi yang dihasilkan dari tabel, itu lebih besar gitu ya, lebih besar hasil dari perhitungan SPSS, sehingga hasilnya itu menolak H0. Maka menunjukkan bahwa model sebelum memasukkan variabel independen adalah tidak fit dengan data. Ya, jadi ini digambarkan bahwa kalau tidak memasukkan variabel independen itu hasilnya tidak fit seperti itu. Begitu juga dari hasil classification table-nya. Ya, ini bisa kita lihat. Di sini merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau akibat buruk, ya kodenya 1 tadi ya yang buruk, yaitu mengalami kanker sebanyak 104. Ya, jadi hasil observasinya dengan hasil prediksinya itu dilihat seperti itu. Kita di sini kan hasil observasinya itu untuk yang tidak mengalami kanker, ya observasinya kan harapannya tidak mengalami kanker, kemudian prediksinya juga tidak mengalami kanker, jadi sama ya. Kemudian yang observasinya itu mengalami kanker, datanya gitu ya, di sini itu prediksinya sama 104. Jadi kalau 96 ditambah 104 itu sebanyak 200. Seperti itu ya. Jadi jumlah sampelnya sebanyak 200 orang tadi. Sehingga nilai overall percentage-nya
sebelum variabel independen dimasukkan dalam model sebesar 104 dibagi 200 sama dengan 52,0% atau 52% ya. Ini tepat gitu ya ukurannya. Karena hasil observasinya itu mengalami kanker gitu ya. Kemudian prediksinya juga mengalami kanker. Berbeda dengan yang ini, hasil observasinya itu tidak mengalami kanker, sedangkan di sini prediksinya sebanyak 96 itu mengalami kanker, jadi tidak sesuai seperti itu. Sehingga yang sesuai ini 104 ya, artinya itu hasil prediksi dengan hasil observasi itu sama ya. Sehingga fit atau tidaknya itu besar 104 dibagi 200, yaitu hasilnya 52,0%. Lanjut, ini masih yang sebelum ya, sebelum dimasukkan. Di mana di dalam tabel variable in the question ini, ya, saat sebelum independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Ya, jelas di sini hanya konstanta aja yang ada ya. Konstanta aja. Jadi variabel X1 dan X2-nya tidak ada di dalam variabel in the question ini. Nilai slope atau koefisien beta dari konstanta adalah sebesar 0,08 dengan odds rasio atau eksponen B sebesar 1,083. Jadi odds rasio tadi itu adalah eksponen betanya atau tadi ya rasio antara peluang terjadinya kanker dengan peluang tidak terjadinya kanker itu sebesar 1,083. Nilai signifikansi atau p-value-nya dari uji Wald ini sebesar 0,572. Ini ya. Nah, karena ini lebih besar dari alfa gitu kan, maka di sini perlu diingat bahwa nilai B identik dengan koefisien beta pada OLS. Ini sama gitu ya, atau regresi linear. Sedangkan uji Wald ini identik dengan T parsial pada OLS. Sedangkan eksponen B adalah nilai eksponen dari B, maka eksponen dari 0,08 ini hasilnya 1,083. Penjelasannya ya. Signifikansinya di sini lebih dari 0,05 seperti itu. Kemudian di tahap begini juga, artinya di blok 1 tadi sebelum variabelnya dimasukkan, di sini dilihat dari variabel not in the equation, menunjukkan variabel yang belum dimasukkan dalam model regresi, yaitu X1 dan X2-nya tadi ya, yaitu variabel apa tadi merokok dan riwayat keluarga. Di mana X1 sudah ya tadi. Kemudian ini yang blok 1. Kalau tadi interpretasi dari blok 0 atau variabel independennya belum dimasukkan dalam model, sedangkan ini tahap entry variabel atau blok 1 yang variabelnya sudah dimasukkan gitu ya. Kita di sini interpretasi. Tabel iteration history blok 1 atau saat variabel independen dimasukkan dalam model N sama dengan 200, sedangkan DF-nya N dikurangi jumlah variabel independen yaitu 200 dikurangi 2 dikurangi 1 ya untuk mencari DF-nya ini, yaitu hasilnya 197. Chi-square tabel pada DF 197 dan probability 0,05 sebesar 230,746. Sama seperti yang tadi ya, juga dibandingkan antara chi-square yang dapat dari perhitungan 207,575 ini ya. Kemudian dibandingkan dengan chi-square yang didapatkan dari tabel, di mana dengan DF 197, kemudian probabilitiesnya 0,05, didapatkan chi-square-nya 230,746. Nah, sehingga menerima H0, maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah fit dengan data. Jadi, bagus gitu ya hasilnya. Karena minus to likelihood-nya itu
lebih kecil dari chi-square tabelnya, sehingga menerima H0. Ya, putusannya itu menerima H0. Nah, kesimpulannya fit gitu ya dengan data. Variabel independen adalah fit dengan data. Hal ini berbeda dengan block beginning tadi, di mana saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, modelnya tidak fit dengan data. Seperti itu. Maka kita lanjutkan seperti itu. Nah, hasil dari omnibus test ini interpretasinya adalah kita lihat dari chi-square-nya. Ini x kuadrat apa nih? Ini ya hasil dari chi-square ini, tapi bukan x kuadrat atau x2 ya, tapi chi-square. Baik. Tadi sampai ke hasil omnibus test ya. Oke, kita lihat di sini chi-square hitung dengan chi-square tabel juga dengan DF2, jumlah variabel independennya kan 2 ya di sini. Maka hasilnya itu 5,991 atau dengan signifikansi sebesar 0,000. Ya, kita lihat di sini semuanya signifikan ya, karena kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya itu menolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tadi ya ketika di entry dimasukkan ke dalam model dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan fit ya. Masih lanjutan seperti yang tadi kita kan ingin menguji tingkat fit atau tidaknya model seperti itu. Supaya nanti bisa kita jadikan rujukan atau persamaannya atau modelnya ini bisa kita lakukan prediksi seperti itu. Sebelum melakukan prediksi kita harus uji dulu seperti itu fit atau tidaknya sebuah model ini. Nah, untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ini bisa kita lihat dalam tabel model summary seperti itu atau pseudo R square-nya tadi. Ini digunakan nilai Cox and Snell dan Nagelker. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan pseudo R square atau jika pada regresi linier lebih dikenal dengan R square. Ya. Kita lihat nilai Nagelkernya R square sebesar 0,391 ya ini ya. Sedangkan Cox and Snell-nya itu 0,293 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu rokok dan juga riwayat keluarga itu dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kanker paru tadi adalah sebesar 0,39%. Maaf, 39,1% ya. Jadi yang variabel lainnya ya yang tidak dimasukkan ke dalam model itu sebanyak 60,9%. Artinya masih ada banyak variabel yang lain yang kita tidak masukkan ke dalam model yang juga berpengaruh terhadap orang itu punya kanker paru atau tidak seperti itu. Jadi 60,9% ini adalah faktor lain di luar model yang juga menjelaskan variabel dependen ini seperti itu. Tapi walaupun di sini 39,1% saja ya yang yang dapat menjelaskan bahwa tadi variabel rokok dan riwayat keluarga itu hanya 39,1% gitu ya kontribusinya. Tapi kita lihat tadi hasilnya kan sudah fit gitu ya. Setelah diuji sebelumnya itu sudah kita ketahui bahwa hasilnya sudah fit seperti itu. Walaupun nilai Nagelkernya kecil seperti itu, yang menunjukkan bahwa kedua variabel ini dapat menjelaskan variabel yang kita uji. Lalu kita menginjak ke classification result, di mana berdasarkan tabel classification tabel ini, jumlah sampel yang tidak mengalami kanker itu sebanyak 78 ya. 78 di sini kita lihat tidak mengalami kanker sebanyak 78.
Kemudian ditambah 18 sama dengan 96 orang. Ditambah dengan yang mengalami kankernya ya. Kemudian yang benar tidak mengalami kanker itu sebanyak 78 orang saja yang ini yang benar-benar tidak mengalami kanker. Karena ini kita bandingkan gitu ya, hasil dari observasi seperti yang tadi sebelumnya di hasil yang beginning ya, ini di observed-nya itu atau hasil observasinya atau data yang real itu yang tidak mengalami kanker itu 78. Sedangkan di observasinya yang tidak mengalami kanker juga 78. Jadi sama gitu ya. Sedangkan yang di observasinya itu yang di apa namanya yang realnya itu tidak mengalami kanker, tapi di prediksinya malah dia mengalami kanker sebanyak 18. Sehingga dikatakan di sini yang benar-benar tidak mengalami kanker itu sebanyak 78. Seperti itu ya. Jadi kalau ini adalah hasil dari observed-nya atau yang dari lapang seperti itu. 78 tambah 18 itu 96. Tapi yang benar-benar tidak mengalami kanker yang sudah diuji berdasarkan classification table ini hanya 78 saja. Kemudian lanjut orang dan yang seharusnya tidak mengalami kanker namun mengalami sebanyak 18 orang. Jadi ini ya, yang seharusnya ini tidak mengalami kanker kalau di dalam observasinya itu, tapi kalau dalam prediksinya itu malah mengalami kanker sebanyak 18 orang. Jumlah sampel yang mengalami kanker 27 plus 77 ini ya. Ini 27 plus 77. Seperti itu. Ini yang mengalami kanker berdasarkan observasinya. Namun yang benar-benar mengalami kanker sebanyak 27 orang. Karena di sini sebanyak 27 orang ini ya. Dan yang seharusnya mengalami kanker namun tidak mengalami sebanyak 77 orang. Ini harusnya mengalami kanker di dalam observasinya, tapi di dalam prediksinya itu tidak mengalami kanker. Seperti itu. Maaf. Ya, ini kan. Ini di sini oke, keliru menempatkan ininya ya, datanya ya. Di sini harusnya 77, di sini 27. Dalam interpretasi regresi logistik dengan SPSS, tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 78 ditambah 77. Kenapa 78 tambah 87? Karena ini yang benar, seperti itu. Ini yang benar 78, kemudian ini yang 77. Artinya, ini interpretasinya ya, yang keliru ya. Bukan outputnya. Kalau outputnya ini sudah jelas sesuai dengan data. Ini interpretasinya. Di sini yang tidak mengalami kanker seharusnya gitu kan. Kemudian prediksinya juga tidak mengalami kanker, berarti kan benar 78. Kemudian yang observasinya juga begitu. Yang mengalami kanker itu seharusnya mengalami kanker, sedangkan yang diprediksinya juga mengalami kanker. Jadi benar gitu ya. Prediksinya benar. Jadi 78 ditambah 77 adalah dibagi lagi dengan 200 jumlah respondennya sebanyak 77,5%. Ini ya, 77,5%. Yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 77,5%. Seperti itu. Sedangkan yang ini salah gitu ya. Sebanyak, 18 dan 27 ini. Seperti itu. Karena dia seharusnya tidak mengalami kanker, tapi diprediksi mengalami kanker 18 orang. Dan ini juga harusnya dia itu mengalami kanker gitu ya, prediksi di dalam kenyataannya atau hasil observasinya, tapi diprediksinya itu tidak mengalami kanker seperti itu. Ya, maksudnya. Baik, lanjut dulu. The Hosmer and Lemieux test. Di dalam table Hosmer dan Lemieux test ini
Ini kita melihat uji goodness fit-nya sama dengan yang tadi ya, yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Kita lihat di sini nilai chi-square table untuk DF1, karena di sini jumlah variabel independennya itu -1 ya, jumlah variabel independennya kan tadi ada 2, kemudian dikurangi 1 jadi DF-nya 1. Pada taraf signifikansinya 0,05 adalah sebesar 3,841. Ini didapatkan dari tabel chi-square. Karena nilai chi-square Hosmer and Lemiso hitung sebesar 13,671, kalau dibandingkan dengan chi-square table-nya tadi itu lebih besar seperti itu ya. Sehingga menolak H0. Yang menunjukkan bahwa model tidak dapat diterima dan pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan sebab ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya. Kita lihat di sini ya, yang tadi ditunjukkan bahwa sekitar 77,5%. Ini kalau misalnya di sini tuh sama, tidak mengalami kanker harusnya gitu ya, sedangkan diprediksi tidak mengalami kanker juga, itu harusnya sama. Tapi ya ini ternyata di sini ada perbedaan gitu, 18 dan 27 ini. Maka di sini dijelaskan tadi ya, ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Itu. Oke, lanjut dulu ke pendugaan parameternya. Di mana di sini kita lihat di variabel in the equation. Semua variabel independen ya, itu memiliki nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di dalam ini kita melihat secara parsial dulu, karena di sini melihat uji Wald-nya, atau kalau di dalam analisis regresi biasa itu uji T. Di sini dilihat karena kurang dari 5%, maka kedua variabel X1 dan X2 ini berpengaruh parsial ya, dan juga signifikan terhadap Y di dalam model. Nah, X1 atau merokok mempunyai nilai sig Wald 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menolak H0 atau yang berarti merokok memberikan pengaruh parsial yang signifikan ya terhadap kejadian kanker paru. Jadi karena ini lebih kecil daripada 5%, ya signifikansinya lebih kecil daripada 5%, maka dia menolak H0. Artinya kalau menolak H0, maka dia akan terima H1. Sehingga merokok ini memberikan pengaruh ya yang signifikan terhadap kejadian seseorang itu mengalami kanker paru. Begitu juga dengan X2 atau riwayat keluarga, di mana juga mempunyai nilai signifikansinya yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga sama juga menolak H0 ya. Nah, kesimpulannya berarti riwayat keluarga juga memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kejadian kanker paru. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa uji Wald ini sama dengan uji T. Kalau uji T itu berarti dilihat secara satu-satu atau parsial X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Di mana di sini di hasil dari variable in the equation ini dua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh gitu ya terhadap terhadap seseorang itu mengalami kanker paru seperti itu. Ini tadi ya, sebelum menginjak ke selanjutnya ini saya tampilkan lagi sebuah persamaan dari model regresi logistik linear. Nah, untuk membuat persamaannya, kita masuk ke pembahasan odds ratio dulu. Apa odds ratio itu? Rasio itu adalah rasio probabilitas gitu ya antara seseorang itu nanti akan mengalami penyakit kanker paru atau tidak seperti itu.
Nah, besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai eksponen B. Jadi, odd ratio ini, ya kalau di dalam output SPSS-nya itu ditampilkan atau ditunjukkan dengan nilai eksponen B. Ya, jadi gini. Ini B-nya kan ini ya, B-nya 1,837. Kalau dieksponenkan gitu ya, kalau kalian misalnya buka Excel, sama dengan eksponen, kemudian buka kurung, kemudian masukkan 1,837, lalu enter, itu akan mendapatkan nilai 6,277. Nah, 6,277 itulah yang disebut dengan odd ratio. Nah, maka orang yang merokok tadi kan kodenya 1 ya, di variabel independen, itu lebih berisiko mengalami kanker paru sebanyak 6,277 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok, seperti itu. Ya, nilai dari 6,277 ini merupakan peluang gitu ya, peluang bagi orang yang merokok untuk terkena penyakit kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok sebanyak 6,277 kali lipatnya, seperti itu ya. Karena nilai P-nya ini positif, pengaruhnya itu positif ya, berarti pengaruhnya positif, maka oleh karena nilai B-nya ini bernilai positif, maka merokok mempunyai hubungan positif dengan kejadian kanker. Jadi kalau misalnya merokoknya banter, merokoknya banyak gitu ya, maka kejadian mengalami kanker paru itu juga semakin tinggi, karena positif gitu ya. Kalau misalnya negatif, jika merokoknya tinggi, maka kanker parunya rendah. Gitu. Itu kalau negatif. Tapi di sini hasilnya positif. Selanjutnya, variabel riwayat keluarga dengan OR atau odd ratio-nya itu sebesar 2,645. Sama ya caranya seperti tadi. Jadi kalau misalnya di Excel kan, coba saya tunjukkan di Excel ya. Sama dengan eksponen, berapa tadi? 0,973. Nah, ini hasilnya 2,645 ini sama dengan odd ratio ya. Eksponen B itu sama dengan odd ratio. Nah, odd ratio ini bagaimana cara membacanya? Sama dengan yang tadi ya. Jadi orang yang ada riwayat keluarga, maksudnya dia itu sebelumnya juga punya ada riwayat kanker gitu ya, itu lebih beresiko mengalami kanker paru sebanyak 2,645 kali lipat dibandingkan orang yang tidak ada riwayat keluarga. Jadi mungkin bapaknya atau ibunya atau siapanya yang mempunyai penyakit kanker itu malah lebih beresiko gitu ya untuk mengalami kanker paru juga, seperti itu, sebanyak 2,645 kali lipatnya. Sama halnya dengan yang tadi, nilai B-nya juga mempunyai hubungan positif, nilainya positif, sehingga kalau misalnya ada riwayat gitu ya, riwayat keluarganya, maka juga memungkinkan lebih tinggi gitu ya peluangnya, seperti itu. Ini kita bicara peluang. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir, kita membentuk persamaan logistik dari hasil yang tadi didapatkan gitu ya. Nah, berdasarkan nilai tadi, output yang tadi, kita bisa membuat persamaannya ln P per 1 min P, ini ya, ln PX per 1 min PX sama aja, atau yang peluang, sama-sama peluang ini ya, bahasanya peluang, atau P ini adalah probability atau peluang ya, sama aja. Mau P, mau P, sama aja. Nah, sama dengan minus 1,214 ini adalah beta nolnya, atau konstantanya ya, ini beta 0. Kalau kita lihat di sini itu minus 1,214, lalu X1-nya itu 1,837, karena di sini tandanya positif, berarti plus ya, plus 1,837 kali X1, di sini X1-nya adalah rokok, ditambah 0,9373, itu X2-nya, ya koefisien regresinya 0,973,
X2 di sini riwayat keluarga. Sehingga di sini kita sudah mempunyai persamaan regresi logistik seperti itu. Nah, ini kita bisa tahu ya peluang. Tadi kan tujuan dari regresi logistik itu untuk mengetahui peluang seseorang itu bisa peluang untuk mengalami sesuatu gitu ya. Itu sudah kita tahu dari odds rasio tadi, kemudian juga kita bisa tahu apa penyebabnya. Salah duanya itu adalah rokok dan riwayat keluarga. Ya kalau misalnya dia merokok itu, maka dia mempunyai karakteristik untuk lebih mengalami penyakit kanker paru tadi, seperti itu. Begitu juga dengan riwayat keluarga. Kemudian yang tujuan yang ketiga itu adalah mengetahui faktor-faktor. Ya, di sini faktornya adalah rokok dan riwayat keluarga ya. Namun ada faktor lain tadi ya, karena nilai dari R square-nya itu masih di bawah 50% ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk memprediksi ya caranya kita bisa menggunakan persamaan ini. Contoh misalnya gini, tadi untuk mengetahui apakah seseorang di luar responden, misalnya saya sebelumnya tidak termasuk responden nih, tapi saya pengen tahu saya ini ada peluang untuk punya penyakit kanker paru atau tidak, maka saya bisa menggunakan persamaan ini gitu untuk mengetahui saya itu nanti peluangnya itu kemana, seperti itu. Nah, caranya ini bisa dimasukkan ke dalam rumus ini sama dengan minus 1,214 ditambah 1,837. Misalnya saya tidak merokok, berarti nilai saya rokoknya itu 0 gitu ya. Dimasukkan rokok itu adalah dikali 0 ditambah 0,973. Misalnya riwayat keluarga saya tidak mempunyai gitu ya. Misalnya itu sama dengan 0 misalnya ya. Ya, berarti hasilnya ini kita jumlahkan minus 1,214 ditambah 1,837 ditambah 0,973. Jika nilainya ya nilai LNP-nya ini adalah di bawah 50 kan, kalau probabilitas itu kan dibagi dua ya, tengah-tengah. Kalau misalnya 0,5 nilai dari probabilitas itu 0 sampai 1 gitu ya, 0 sampai 1. Kalau dibagi 2 kan 0,5. Seperti itu. Nah, kalau nilai saya ini tadi itu di bawah 0,5 gitu ya, probability-nya ini misalnya saya di bawah 0,5, berarti saya tidak mempunyai peluang untuk punya penyakit kanker. Tapi kalau misalnya nilai saya ya setelah dimasukkan ke dalam rumus ini atau persamaan ini ternyata hasilnya itu lebih dari 0,5 gitu ya, maka saya mempunyai peluang untuk punya penyakit kanker atau mendekati 1 gitu ya. Kalau mendekati 1 itu maka saya mempunyai peluang untuk penyakit kanker. Contohnya gini, saya kan tadi tidak merokok, kemudian tidak mempunyai riwayat keluarga penyakit kanker gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan dikalikan 1,837 kali 0 gitu kan 0, ditambah 0,973 kali 0 kan juga 0. Yang ada cuma minus 1,214 kan sisanya. Berarti karena ini hasilnya jauh dari 1 karena minus gitu ya, berarti saya itu tidak mempunyai peluang untuk punya penyakit kanker paru. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang regresi logistik. Semoga dimudahkan untuk memahaminya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.